Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dolar di sini. Pada strategi trading kali ini, saya akan membahas tentang tren indikator. Setelah pada part sebelumnya ya, di part 10, sekarang sudah masuk part ke-11. Di part 10 saya membahas momentum indikator dan di situ saya membahas RSI. Selanjutnya pada part kali ini saya akan membahas moving average. Moving average itu termasuk di trend indikator. Ini adalah indikator hampir semua trader ya yang menggunakan analisa teknikal itu sering menggunakan indikator ini, indikator paling populer menurut saya. Apa itu moving average? Moving itu artinya bergerak, sedangkan average itu artinya rata-rata. Jadi arti moving average adalah rata-rata yang bergerak. Sebagai contoh, di sini saya akan menambahkan moving average ya. Kita cari saja di indikator, lalu cari moving average. Di sini, klik saja. Saya rubah menjadi mungkin 55. Ini adalah MA55 atau moving average 55. Berarti ini adalah rata-rata bergerak 50 candlestick terakhir. Jadi moving average itu rata-rata bergerak ya. Jika kita menggunakan MA moving average 21 berarti itu rata-rata bergerak 21 candlestick terakhir. Kenapa saya sebutnya candlestick ya? Karena ini di time frame 4 jam bukan di daily. Jika di daily berarti 55 hari terakhir. Oke, lanjut. Ada beberapa jenis moving average. Contohnya simple moving average dan exponential moving average. Dan saya pribadi lebih suka menggunakan exponential moving average karena pergerakannya itu lebih sensitif dan berbobot. Sebagai contoh ya, kita bandingkan sebentar, kita cari saja moving average. Dan di sini ada moving average exponential. Kita klik saja lalu kita rubah, kita samakan menjadi 55, warna saya ganti merah. Ingat ya, EMA yang berwarna merah. Dan ketika tren turun seperti ini, EMA itu akan lebih cepat turun daripada MA. EMA itu exponential moving average dan MA itu moving average. Jadi exponential moving average itu lebih cepat ya. Dan ketika tren naik pun sama, exponential moving average itu akan lebih cepat naik terlebih dahulu daripada moving average biasa. Jadi di sini akan saya hapus saja untuk moving average-nya, saya gunakan exponential moving average. Dan ada beberapa periode yang sering saya gunakan dalam menggunakan exponential moving average ini. Contohnya 21, periode 21, 34, 55, 100 dan 200. Untuk periode 21, 34 dan 55, saya ambil dari deret angka Fibonacci ya. Mungkin sudah ada yang tahu deret angka Fibonacci. Dan periode 21, 34, 55 ini sering saya gunakan untuk area entry karena sering terjadi pantulan ya. Sedangkan periode 100 dan 200 biasa saya gunakan untuk menentukan tren. Jika candlestick berada di atas EMA ya, berarti itu sedang berada di tren naik. Contohnya seperti ini, di atas EMA. Ini tren naik. Jika di bawah seperti ini berarti tren sedang berada dalam fase tren turun. Jadi kita bisa menggunakan EMA itu sebagai indikator ya, indikator menentukan tren. Itu kenapa moving average itu termasuknya di tren indikator. Oke, kita lanjut ya. Lalu apa jadinya jika moving average itu tertembus? Contohnya seperti ini kan tertembus. Dari tren naik tertembus ke tren turun. Ini itu biasanya pertanda pembalikan ya. Contohnya seperti ini pembalikan dari tren naik ke tren turun. Dan kita bisa entry ya, sebenarnya bisa nge-short ketika tertembus seperti ini. Tertembus ke bawah berarti kan pertanda tren itu akan cenderung menurun. Dan ini tertembus ke atas itu biasanya tren akan cenderung menaik. Tetapi ini masih di exponential 55. Saya belum cek menggunakan 200 ataupun 100, sepertinya masih di tren turun, belum tertembus ke atas. Dan exponential moving average ini bisa kita gunakan sebagai support resisten yang berjalan ya.
Contohnya seperti ini, ketika naik sampai di EMA 55 itu harga cenderung memantul, dan di sini kita bisa short dan kita akan profit banyak. Dan di sini ketika tren naik turun ke moving average 55, kita bisa entry ya, buy ataupun long, kita mau beli aset juga bisa, dan harga itu naik turun sampai ke 55 lagi dan naik kembali, baru selanjutnya breakout. Ada beberapa cara entry menggunakan exponential moving average 55. Maksudnya ada beberapa cara entry menggunakan moving average, bukan moving average 55 ya. Pertama seperti ini, kita bisa gunakan exponential moving average. Kita tambahkan dulu moving average. Saya tambahkan 3. Karena tidak setiap market itu cocok dengan EMA kita ya, lalu kita rubah dulu. Tadi untuk menentukan area entry saya menggunakan 55, 34, dan 21. Kita cek dulu pertama. Moving average apa sih yang cocok di chart ini? Ini saya berada di Cardano ya. Kita cek. Oke, di 21 sering terjadi pantulan, dan di 55, 21 dan 55 ini 21, ini 21, ini 21, berarti 34 saya hilangkan. Harusnya tidak saya hilangkan sih sebenarnya. Kan harus ditambahkan lagi. Lalu di sini saya gunakan moving average 200 itu sebagai penentu tren. Warna saya ganti ke biru. Nah, saya contohkan 200 ya, terserah kalian bisa menggunakan periode 100 juga. Dan di sini masih berada dalam fase down trend ya, masih di bawah EMA 200 maksudnya. Jika nanti terbreakout, itu berarti kita bisa entry ke atas ya, atau membeli. Tetapi ini kan EMA 55 sudah tertembus, berarti ada kemungkinan terbreakout. Saya bahas di sampingnya saja yang sudah terjadi ya. Contoh seperti ini. Candlestick berada di atas moving average 200. Moving average 200 itu yang berwarna biru. Ketika harga naik lalu turun menyentuh di moving average 55 ataupun 21, itu kita tunggu pantulan. Jika terjadi pantulan, kita bisa entry ke atas karena ini di tren naik. Untuk di tren turun juga sama ya, kita bisa menunggu. Contoh, di sini belum ada contoh. Ada ding dari moving average 21. Di sini ketika tren turun, ini kan di bawah moving average 200. Ketika turun lalu naik menyentuh moving average 21, kita bisa entry short ketika terjadi pantulan tentunya ya. Ini terjadi pantulan lalu kita bisa entry. Jadi di sini untuk area entry itu biasa saya menggunakan 55, 21, 34. Kita cek saja untuk EMA mana yang sering terjadi pantulan. Lalu kita pilih 2, lalu kita gunakan EMA 200 sebagai pertanda tren. Itu cara pertama. Lalu cara kedua yang tadi, ketika terbreakout. Ini nanti jika terbreakout itu berarti pertanda pembalikan tren dari tren turun ke naik. Dan di saat itu juga kita bisa entry. Kita cari ya contohnya. Ini market terlalu contohnya ini. Sebelah sini kan masih dalam fase downtrend ya. Ini masih di bawah moving average 200. Maksudnya exponential moving average 200. Lalu ketika terbreakout ke atas dan berubah ke atas moving average 200 bahkan 21 dan 55, ini berarti pertanda tren itu akan segera naik. Dan di sini juga mungkin bisa jadi ya, ini sudah berada di atas 21, di atas 55. Jika nanti mampu bertahan ya, tanda kutip, mampu bertahan di atas moving average 200, itu kemungkinan tren akan cenderung ke bullish. Kenapa saya bilang mampu bertahan? Karena contohnya seperti ini ya.
turun, naik, turun, naik, turun. Ini sideways. Jadi saya bilang mampu bertahan di atas moving average 200 itu berarti pertanda akan berubah menjadi tren naik. Sudah dua contoh ya ketika memantul di moving average 21 dan 55. Lalu ketika terbreakout, lalu yang terakhir ketika closing, ada yang namanya crossing dari moving average. Apakah di sini ada contoh crossing? Ya, contohnya ini. Saya perbesar. Zoom. Nah, ini. Ketika terjadi crossing, di sini ada crossing antara moving average 21 dan 55. Ini adalah pertanda penurunan kalau di sini ya. Ketika dari periode yang lebih kecil menembus dari periode yang lebih besar, itu biasanya pembalikan arah tren. Tetapi untuk crossing ini biasanya telat ya. Di sini sudah turun dari tadi, turun, baru terjadi crossing dan melanjutkan turun. Untuk targetnya itu terlalu pendek menurut saya. Dan untuk crossing itu sering sekali terjadi fake signal. Banyak yang sudah crossing, lalu crossingnya itu membalik, itu biasa terjadi di trend sideways. Dan di sini kemungkinan nanti jika terbreakout semuanya juga pasti akan ada crossing dari moving average 21 dan 55. Jika ada crossing berarti itu pertanda kenaikan, dan itu juga sudah telat ya jika ada crossing karena ini sudah terlalu tinggi. Oke, mungkin cukup. Sudah ada 3 contoh. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Insya Allah jika saya mampu menjawab akan saya jawab. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.